Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya bersumber. Allah tidak minta, hai Ibrahim kambingmu. Yang diminta Allah adalah yang paling dia sayang, Sarah yang diponis tidak mungkin punya anak, juga mengandung anak, lahirlah anak laki-laki. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu nak? Lalu kenapa Allah tidak minta anak kita? Karena Allah tahu iman kita tidak sekuat Nabi Ibrahim. Yang ada sekarang pejabat orang kaya yang berkurban 1 ekor lembu sapi limosin dari Australia, belum ada apa-apanya dibandingkan kurban Nabi 100 ekor onta. Semangat jamaah ini semua. Kalau saya mati, Bapak Ibu dari Masjid Syuhada mau mendoakan? Awas kalau tidak. Mana boleh ngancam Pak Ustadz. Kita pasti akan saling mendoakan saudara kita. Karena ketika kita sholat kita mengatakan wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan bagi kita semua dan kepada orang-orang yang soleh. Nabi SAW, Nabi Muhammad, sebelum itu ada Nabi Isa, sebelum itu ada Nabi Musa. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya bersumber dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim tidak diminta kerbaunya, Nabi Ibrahim tidak diminta untanya, Allah tidak minta hai Ibrahim kambingmu. Yang diminta Allah adalah yang paling dia sayang, anak yang dia nanti. Umur Nabi Ibrahim waktu Nabi Ismail lahir, setelah diponis istrinya namanya Sarah mandul, nggak akan punya anak kalau kamu istrinya tetap Sarah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, lahirlah seorang anak bernama Ismail. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Jadi bapak-bapak yang ada umur 86 tahun jangan putus asa. Tapi kalau bisa adik-adik kalian cepat nikah. Karena kalau kalian cepat nikah itu cepat anaknya besar. Jangan seperti saya, umur sudah lebih 40, anak masih kecil. Pas gendong anak, saya di hotel, datang orang di pintu hotel, cucunya ya Pak. Cepat-cepat saya pergi, takut dengar istri saya. Kurang ajar kau dalam hati saya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim, sulitkah bagi Allah untuk memberikan anak kepada Nabi Ibrahim? Tidak sulit, mudah bagi Allah. Kenapa ditunggu sampai 86 tahun? Mana buktinya? Setelah 86 tahun ternyata Sarah yang diponis tidak mungkin punya anak juga mengandung anak, lahirlah anak laki-laki bernama Ishak. Umur Nabi Ibrahim ketika itu 99 tahun. Jadi kalau ada bapak-bapak umur 99 tahun, semangat terus, gas terus, jangan sampai mesin mati. Siap? Ibu siap? Nah, akhirnya punya anak. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menguji setelah punya anak.
antarkan anakmu ke samping Baitullah. Askantu min dzurriyyati fi wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Kutinggalkan anakku di Baitullah. Dia pergi ke Palestina, pulang ke Palestina. Setelah anak itu remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya, lalu kemudian diperintahkan Allah melalui mimpi, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu nak? Bayangkan solehnya Nabi Ismail anak Ibrahim. Apa kata dia? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajuduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah saya sabar. Coba nanti bapak pulang tes anak bapak, bawa pisau, wahai anakku, tadi malam kulihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Lihat responnya. Allah subhanahu wa ta'ala meminta apa yang paling kau sayang. Lalu kenapa Allah tidak minta anak kita? Karena Allah tahu iman kita tidak sekuat Nabi Ibrahim. Yang diminta cuman kambing kita, yang diminta cuman sapi kita, itu pun 7 orang. Nabi Muhammad SAW kurbannya ada yang 1 ekor kambing, ini namanya kurban minimalis. Ada yang kurban 1 ekor sapi, naharna ma'a Rasulullah SAW amal Hudaybiyata. Pada tahun Hudaybiyah kami menyembelih 1 ekor onta 7 orang. Tapi yang paling banyak kurban Nabi waktu haji wada, dia sembelih sendiri 63 ekor, pisaunya dia berikan ke Sayyidina Ali 37 ekor, 63 tambah 37 ekor, 100 ekor onta untuk kurban Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi kalau ada sekarang pejabat orang kaya yang berkurban 1 ekor lembu sapi limosin dari Australia, belum ada apa-apanya dibandingkan kurban Nabi 100 ekor onta. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin, Nabi Muhammad itu susah, Nabi Muhammad itu nggak punya harta, nih bukti Nabi Muhammad kaya. Dia berkurban 100 ekor onta. Yang miskin itu bukan Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Muhammad SAW. Berkurban 1 ekor sapi, dikeroyok 7 orang, sapinya kurus. Pas rapat sama panitia, angkat tangan terus, Pak, ini ada diskon nggak? Artinya apa? Anak-anak muda ini mesti terus dengan bisnisnya, dia mesti kaya raya, dia mesti banyak uang, supaya lebih banyak fakir miskin, anak yatim, du'afa bisa makan daging, bisa menyelesaikan pembangunan masjid syuhada. Dia memang setiap 10 menit mesti diulang terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya mulai tausiah jam 1 kurang 10, sekarang sudah jam 2 pas. Walaupun saya nggak ngelihat jam, saya sudah tahu dari rasa kesemutan di kaki saya. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini mendatangkan rahmat dan barokah. Mudah-mudahan yang selama ini sulit rezekinya dibukakan Allah. Mudah-mudahan yang belum punya keturunan diberikan anak soleh, solehah. Yang belum terbuka pintu hidayah, suami yang belum sholat, istri yang belum sholat, bukakanlah pintu hidayahnya ya Allah. Yang selama ini ragu-ragu, bingung-bingung, kapan saya bisa beramal?
amalnya insya Allah lebih cepat, lebih baik. Jangan tunda, karena kematian tiba dan yang kekal abadi setia bersama kita hanyalah amal soleh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir majelis yang baik dan mulia, mudah-mudahan semua doa kita diperkenankan Allah. Mari kita berdoa dengan mengucapkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.